Oke sob, selamat datang kembali di Viz TV. Ini kita melanjutkan hasil unboxing. Sekarang kita review ya. Ini masih pakai STB dari Transvision yang versi kedua aja ya, saya sebutnya biar gampang. Jadi yang terbaru yang RAM-nya 2 GB. Oke, jadi sini ini posisinya unlock. Jadi kita bisa install launcher lain seperti ini. Contoh udah saya install, nanti kita akan coba tes ya. Dan saya pingin tes sekali lagi untuk siaran TV-nya itu apakah dia kualitasnya HD atau gimana gitu. Kita ambil contoh deh, misalkan Fox Movie. Jadi di sini juga ada settingannya sob. Nah ini kan ada suaranya, sobat juga bisa cek settingannya. Ini suaranya saya matiin dulu. Kita bisa cek kualitasnya itu ada di sebelah kiri. Jadi sobat tinggal pencet remote yang sebelah kiri ini ya. Saya contohkan, klik kiri. Nah maka ada muncul tulisan otomatis. Di sini sih tulisan 360, 486 dan 720 atas otomatis gitu. Jadi menyesuaikan kecepatan internet sobat. Kalau kenceng ya jadi bening ya, ibarat lebih tajam, tapi kalau lagi lemot internetnya otomatis dia akan menurun. Oke, misalkan kita pilih yang HBO, biasanya kan ada multi language switch ya. Di sini coba langsung aja kita klik kiri. Nah ini ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mungkin kita sambil tes ya. Nah ini bahasa Inggris dan ini bahasa Indonesia. Jadi dia punya multi bahasa. Oh ya, mungkin ada sobat yang baru nonton video ini. Jadi kalau misalkan mau lihat spesifikasinya bisa nonton di video unboxingnya kemarin ya. Dan untuk yang belum tahu bonusnya, ini kalau sobat beli dapat 3 bulan free all channel live TV. Jadi ada 80-an lebih yang live TV ini, dan kemudian sobat juga mendapatkan bonus VOD. Ini jumlahnya ada 800-an judul film saat video ini tayang ya. Nah, jadi ibaratnya sobat kayak di rental DVD aja, mau pilih judul apa aja di sini ada. Jadi silahkan dinikmati. Kemudian di sini ada catch up. Ini maksudnya adalah siarannya bisa dimaju mundurin nih selama 7 hari, setahu saya ya. Jadi sobat misalkan kelewatan nontonnya ya tinggal dimundurin aja gitu. Ada historis selama 7 hari. Oke, untuk spesifikasi lengkapnya saya pakainya di CPU Z ya. Di sini 4 core dan kecepatannya 1,8 GHz. Ya beda tipis lah sama yang tertulis di kardus ya. Dia bilang up to 2 GHz ya. Mungkin ada salah satu core yang bisa sampai segitu mungkin ya. Terus ini ada GPU rendernya Mali G31. Ini cukup lumayan untuk 3D-nya ya. Jadi nggak bisa dianggap enteng juga, ibarat sobat kayak punya HP Samsung tadi ya, Samsung Note Galaxy 5 gitu kan. Terus di sini juga untuk manufakturnya ini saya juga baru baca ya, saya Robotic, kemudian brandnya Transvision, boardnya ini, dan hardwarenya Amlogic. Oke, di sini RAM-nya bisa dilihat juga 2 GB ya, jadi real. Oke, internal storage-nya 4 GB. Jadi sama sistem kemungkinan tuh jadi 8 GB dan ini sisanya gitu. Oke, untuk Android-nya Android 9 dan sobat bisa lihat di sini semua. Jadi ini termasuk kategori yang baru ya. Tuh, lihat security patch-nya aja bulan 5 tanggal 5. Terus belum barangnya di gudang segala macam ya. Jadi ini termasuk baru. Terus untuk root aksesnya no, tapi kemungkinan bisa dioprek untuk di root ya. Kemudian untuk panas ini saya coba siksa di Antutu. Ini benar-benar dipegang aja kan biasanya apa ya, benar-benar berasa panas gitu di tangan. Tapi ini nggak hangat, biasa aja, normal kok. Jadi aman menurut saya ini. Oh ya, Antutunya belum lihat. Jadi ini skornya tinggi banget sob. Sobat untuk memiringkan seperti ini itu butuh aplikasi pihak ketiga ya, untuk force LAN. Jadi miring. Kalau misalnya nggak pakai itu, ini akan terlihat TV-nya yang miring jadinya ya. Nah ini udah dibenerin gitu. Terus ini memang agak penuh karena saya download game tadi lumayan banyak. Itu skornya lumayan tinggi sob, 69.700 sekian. Ini nyaris 70.000. Mungkin kalau diulang dalam kondisi dia masih adem gitu ya, ini bisa tembus 70.000. Ini tadi ya cuman sekedar install dan play aja gitu, jadi nggak benar-benar dipersiapkan. Ini kalau misalnya dilihat dari HP Samsung itu kalau nggak salah Samsung Galaxy Note 5 deh, dia 67.000. Jadi ini masih lebih tinggi. Dan untuk game 3D-nya emang bagus. Sayangnya tadi saya mau install, sudah saya install, bahkan install yang namanya Free Fire gitu. Kalau Mobile Legends sayangnya ini belum root. Jadi walaupun pakai stick kan butuh mapping ya, akhirnya tidak bisa di mapping gitu. Jadi supportnya yang sudah super stick aja deh, download gamenya. Contohnya bisa bagi racing, kita coba ya. Oke, jadi dari game ini sob bisa main 2 player. Terus sobat juga bisa apa ya namanya ya, main online. Kalau misalkan yang ada game-game online mobil gitu bisa
karena memang grafiknya ini support buat apa ya, support buat main game yang lebih berat dari ini, karena grafiknya juga sudah 3D gitu. Ini di atas STB yang si merah yang pernah dibahas di video sebelumnya ya. Oke, selanjutnya ini ada PSP. Mungkin ada sobat yang sering main PS2. Nah, di sini juga bisa main PS2 tapi yang versi portable-nya gitu. Ini saya install sih tadi satu. Karena satu aja ini udah berapa giga gitu ya. Oke, sekarang kita lagi coba PS 2020 yang PSP ya. Jadi ini sticknya seperti biasa tanpa setting-setting, kita bisa langsung play. Dan ini lancar banget pastinya ya. Ini kursornya semua bisa disetting, suka-suka sobat gitu. Oke, jadi untuk PSP-nya ini cukup lancar ya. Di sini juga support mouse, jadi saya pakai mouse. Oke, kemudian kita juga bisa coba Google Assistant. Misalkan kita membuka YouTube ya. Ini tinggal pencet tengah, buka YouTube. Membuka YouTube. Oke, seperti ini salah satu contohnya ya. Satelit Parabola Depok. Nah, itu muncul kan, jadi nggak usah capek-capek ngetiknya gitu. Dan di sini mungkin kita cek dulu, ini banyak ternyata fitur-fitur yang keren di settingan, kita bisa lihat. Di sini juga support Chromecast built-in ya. Jadi Chromecast itu dari HP bisa ke TV gitu. Terus ini ada smart control, jadi kita bisa setting off-nya ini untuk matiin TV-nya juga gitu, tinggal di setting sendiri. Kemudian opsi developer nih yang dibuka dulu di menu yang settingan, pasti sobat sudah tahu yang sering oprek-oprek ya. Oke, di sini ada display, kita cek displaynya. Screen resolution ini sudah support sampai 1080 pixel. Terus di sini juga ada Dolby Vision enable. Nih keren nih sob, Dolby Vision grafik. Oke, ini ada HDR priority, jadi kalau TV-nya HDR nih jernih banget pastinya. Kemudian screen ini juga bisa disesuaikan kalau misalkan nggak full ya, settingnya di situ. Terus untuk HDMI CC jarangnya pakai sih, tapi kalau yang udah pernah pakai ya paham lah. Kalau dijelasin agak panjang sob. Oke, ini line-nya ada Dolby Sound, jadi yang ada port optical di belakang STB-nya tuh bisa pakai ini kalau punya sound system misalkan home theater. Oke, jadi ini ada detail surround, jadi audionya lumayan keren di sini sob. Kemudian ada lokasi juga sobat bisa setel ya. Jadi ini tadi udah saya setel oke gitu, siapa tahu butuh ya. Nah, ini udah saya aktifkan. Oh, ada yang kelewat dibahas ya. Kita di sini bisa menambahkan launcher lain seperti ini. Jadi kalau lagi bosen ya, ingin ganti-ganti tampilan, nah sobat bisa masuk ke sini. Jadi di sini lebih simple karena nggak terlalu banyak channel yang muncul di permukaan ya. Dan ini adalah rotasi yang memaksa supaya gambarnya tuh miring gini. Kalau nggak nanti jadi kayak HP memanjang. Di sini ada APK Pur juga udah saya install, dan kalau mau balik ke launcher semua tinggal klik ini. Nanti balik ke launcher yang bawaan. Dan yang pasti Google Play Store nggak akan force close. Terus YouTube-nya juga lancar, ada YouTube Kids juga, dan kita bisa masang aplikasi pihak ketiga kalau emang lagi kepepet, lagi pingin nonton yang gratisan gitu yang beda ya. Nah, sobat juga bisa nonton di sini contohnya tuh. Jadi ini banyak juga sih. Tuh, ini lagi nonton sport nih. Untuk Bluetooth sobat bisa lihat ya, di atas ada Bluetoothnya. Sayangnya saya nggak punya stick Bluetooth untuk nyoba. Mungkin kalau untuk transfer file biasa bisa untuk transfer gitu ya. Kemudian kalau sobat mau install IP cam, misalkan punya CCTV di rumah gitu, bisa install aplikasinya di sini juga nih. Sayangnya CCTV saya lagi rusak, jadi saya nggak bisa coba. Terus kemudian yang terakhir, kalau sobat pengen install WhatsApp juga bisa di sini, misalkan buat dipakai kerja admin atau siapapun ya, itu bisa install WhatsApp di sini. Jadi nanti sobat bisa pakai keyboard dan bisa pakai mouse juga gitu, misalnya untuk ngetik-ketik daripada pakai komputer kan, itu kan malah jadi apa ya, listriknya lebih mahal. Kalau ini kan lebih kecil karena cuma 10 watt. Kemudian di sini sobat kalau mau beli paket ya, nih tinggal klik aja. Tuh banyak paket pilihannya, 70 channel, dan ada harganya di bawah tuh. 61 channel ternyata ya untuk yang paket basic, saya pikir 50-an. Oke, ada yang 3 channel malah. Oh, paket MVP mini pack ini cuma 10.000 per 30 hari. Ya, lumayan lah sob. Jadi banyak juga sih pilihan, sama seperti mini pack yang ada di Parabola. Jadi sobat sudah merasakan punya parabola aja sih kalau tinggal di apartemen ya, ini solusi termudah. Game-game juga tinggal download di Play Store ya, itu banyak pilihannya, apalagi yang support stick, jadi mungkin bisa main berdua gitu. Oke, saya rasa sih sudah saya bahas semua di sini. Bagi yang bener-bener pingin movie yang ibaratnya beli set-top box terus berasa kayak nonton parabola, sama yang kedua bisa main game juga ya, ini cocok banget karena memang hardware-nya di atas. Apalagi kalau yang suka oprek-oprek itu bisa lebih, misalkan
main Free Fire atau Mobile Legend itu pakai keyboard mouse itu pasti bisa. Yang penting di root. Cuman karena ini titipan, jadi saya tidak bisa oprek-oprek ya. Oke, kalau video ini menambah wawasan sobat, silahkan di like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Fish TV di bawah ini. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Fish TV. Wassalamualaikum.